La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua DPRD Kuningan yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Kodim mewakili, pada yang hormat juga Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa, para mubalik wilayah dan mubalik setempat, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan perkenannya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Abu kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bapak-bapak, ibu sekalian, dalam sesi kedua ini ada beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama, pembukaan yang akan dibaca pembacaan surat Al-Quran. Yang kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, acara inti. Yang keempat, acara penutup. Baik, agar dalam pertemuan yang berbahagia ini, dalam acara Sirat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita awali dengan pembacaan surah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Syarawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Artinya, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu dapati dalam diri Rasulullah suri tauladan yang sebaik-baiknya bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan hari kemudian dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat laskar-laskar persekutuan, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami. Dan Allah dan Rasul-Nya telah mengatakan yang benar. Dan hal itu tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan dan kepatuhan. Di antara orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang benar-benar telah menepati apa yang dijanjikan mereka kepada Allah. Maka sebagian dari mereka telah menyempurnakan niatnya, meninggal, dan di antara mereka ada yang masih menunggu, dan mereka tidak merubah sedikit pun, agar Allah membalas orang-orang yang benar itu di atas kebenaran mereka, dan menghukum orang-orang munafik jika ia menghendaki, atau memberi ampunan kepada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah telah mengembalikan orang-orang ingkar dalam kemarahan mereka
dan mereka tidak memperoleh kebaikan apapun, dan Allah mencukupi orang-orang mukmin dalam perang itu, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang telah memberikan izin bisa melaksanakannya Maulid atau Siratul Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Al-Karom Kiai Haji Abdul Aziz, yang beliau datang untuk mengisi acara pokok. Juga yang terhormat Bapak Ketua Dewan DPRD Kuningan, beliau alhamdulillah bisa menghadiri undangan kami. Juga yang terhormat Bapak-bapak dari Kapolres, beliau barusan asar tidak sempat hadir karena ada undangan ke Bandung, dan perwakilan dari beliau ada. Juga dari Bapak Kapolsek juga alhamdulillah beliau tadi sempat hadir sebentar, walaupun ada dinas beliau pulang kembali, dan juga perwakilannya alhamdulillah ada di sini. Juga bapak-bapak yang lainnya, baik dari mahasiswa dari Islam, juga Bapak Peramil, Bapak Samad yang juga ada secara hadir di sini. Saya ucapkan jazakumullah banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan langkah bapak-bapak yang terhormat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langkah-langkah yang merupakan langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, dengan adanya Siratul Nabi Nabi besar Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid merupakan satu bukan untuk pertama kali atau untuk satu tahun sekali, tapi untuk diamalkan, karena Siratul Nabi itu adalah riwayat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita bisa mendengarkan dengan betul, dan nanti dengan pulang dari peringatan ini kita mendapatkan suatu ilmu dan nanti bisa diamalkan di tempat masing-masing. Itu yang saya bisa pesankan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia rahmat bagi kita semuanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada pelita zaman, penasihat kemerdekaan umat yang tak lain Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita yang insya Allah senantiasa untuk tunduk dan taat kepada ajarannya.
Amin wa alamin. Yang saya hormati Ketua Jemaat Imam Islam, yang saya hormati yang mewakili Pak Dandim, yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolres, yang saya hormati rekan sejawat Bapak Rudi yang hadir di sini, yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua MUI baru Bapak Kiai Haji Abdul Aziz. Beliau juga sama, tahun 2004 sama-sama di DPRD dengan saya. Kebetulan beliau berangkat dari PKB, saya dari Perjuangan, dan beliau mendeklarasikan diri sebagai Gus Durian. Dan rasa bangga ini malam ini saya terasa banget karena tadi sore menerima informasi bahwa Ketua MUI sudah ditetapkan Pak Kiai Haji Abdul Aziz. Dan hari ini sama-sama dengan saya di sini, jadi sangat luar biasa. Bapak semuanya yang saya hormati, satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya bisa berada di tengah-tengah bapak-bapak semua. Mudah-mudahan ini satu tempat yang bisa membangun ukhuwah bagi kita semua, dan agenda yang sedang kita peringati pun satu agenda yang cukup sakral, di mana bahwa momentum ini adalah momentum peralihan dari masa kenaifan kepada masa yang lebih baik. Rasulullah lahir itu untuk beralih cara pandang manusia, membawa perubahan sikap dan paradigma berpikir manusia yang dulunya barbar, yang dulunya katakanlah ortodok, yang dulunya katakanlah sektarian, harus beralih menjadi lebih maju berpikir, lebih berperi kemanusiaan, lebih beradab, dan lebih pluralis. Saya mengutip kata pluralis kepada Pak Kiai Haji Aziz. Kalau Bung Karno bilang bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan budaya adalah taman sarinya nasionalisme, dikemas oleh Pak Kiai Aziz menjadi pluralisme. Dan momentum ini mudah-mudahan juga saya berharap menjadi satu nilai bagi kita bersama, bahwa seluruh umat Islam itu memperingati Maulid Nabi. Ini membuktikan bahwa ada kesamaan keyakinan, ada kesamaan referensi, ada kesamaan contoh hidup, dan ada kesamaan tauladan. Maka hal-hal itu harus dibangun bersama, hal-hal itu harus diyakini bersama, sehingga bisa dikejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebahagiaan kami juga hadir di sini Pak Zaki. Tadi jam 6:30 saya sudah lupa Pak undangannya. Zaki telepon, enggak, mau hari ini ada acara. Di mana acaranya? Karena dikasih tahu itu di Manis Rokia, saya langsung mandi, langsung berangkat. Kenapa? Karena saya pernah kedatangan saudara-saudara dari sini, saudara-saudara saya yang dari sini, ke rumah ngobrol panjang di situ, berbincang-bincang di situ. Saya merasa punya saudara baru, cerita banyak tentang bagaimana kita memikirkan umat, bagaimana kita berbicara masyarakat, berbicara kesolehan sosial, karena intisari dari kita beragama adalah harus mampu dijelmakan, harus mampu diwujudkan bagaimana
bagaimana kita mampu menempatkan manusia di atas nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Kalau mohon maaf hadis, kalau Bung Karno bilang bahwa sosionasionalisme salah satunya adalah peri kemanusiaan. Kalau dalam sebuah kemerdekaan sebuah negara di dalamnya tidak ada nilai-nilai peri kemanusiaan, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah dirasakan oleh bangsa sendiri. Maka saya berharap dan saya menyampaikan ini, saya seolah ingin menunjukkan bahwa kami juga adalah umat Rasul yang telah beralih pemikiran dari zaman kenistaan menjadi zaman yang bernilai, dari zaman yang keterbelakangan menjadi zaman yang lebih maju. Karena kalau kita lihat sejarah sebelum Rasul lahir, ada yang punya istri, punya anak perempuan di kubur hidup-hidup, ada yang punya anak perempuan didadangin ke semua laki-laki, dan setelah Rasul lahir di situ semua berbeda dan manusia mendapat penghormatan yang sangat luar biasa. Perempuan mempunyai nilai, laki-laki pun juga bernilai. Disitulah mungkin palihan nilai yang harus kita abadikan bersama-sama. Nah, itu mungkin yang nanti dari waktu ke waktu Pak Kiai Ajis nanti akan sering ke sini. Bapak Ibu semua juga bisa bersilaturahmi kepada saya, kepada Pak Kiai Ajis, sehingga di situ akan terbangun nilai masyarakat yang insan kamil. Kalau sudah masyarakatnya insan kamil, kalau kita banyak berubah, manusia. Kalau kita banyak salah, manusia. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk lebih baik, kalau kita tidak berusaha untuk lebih toleran, kalau kita tidak berusaha untuk lebih memakmurkan, berarti kita sengaja menciptakan manusia yang selamanya nista dan kurang. Maka harapan saya malam ini nanti Pak Kiai Ajis akan membawa penemuan-penemuan baru sebagai ketua MUI baru yang belum disampaikan di beberapa ceramah. Mungkin di sini akan berpikir keras untuk membangun satu pemikiran yang pluralis kayaknya. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mengaturkan hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua di Maniswar ini, dan salam buat Bapak Ibu yang belum bisa ketemu dengan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita akan bertemu kembali di yaumil akhir, bahwa kita pernah menjadi umat yang memikirkan umat untuk kemajuan umat itu sendiri. Itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sirril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Rana, belum haji ya. Pak Dudi selaku anggota Dewan dari fraksi Golkar, yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sebuah acara penting peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan berbarengan dengan kehadiran sahabat saya Bapak Rana selaku Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Duduk beliau
bager suka beri uang. Sekarang mah kayaknya udah lupa. Acara ini saya akan sampaikan 30 menit saja, tidak terlalu lama. Peringatan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah sedang memperingati rahmat Allah yang diturunkan kepada umat. Kenapa? Karena diutusnya Rasul itu sendiri merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dengan keberadaan Rasulullah, saya dengan bapak-bapak, dengan dari anggota Dewan, Ketua DPRD, dan yang lainnya bisa bertemu seperti ini. Tanpa Rasulullah mungkin kita dalam rel gelap dan rel yang salah, sehingga tidak mungkin lagi kita bertemu dalam sebuah acara penting seperti ini. Jadi sekali lagi, peringatan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah memperingati kedatangan rahmat besar dari Allah, di mana tadi dibacakan oleh Qori, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami Allah mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada semua alam. Berbicara rahmat kepada semua alam, banyak pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan kelahiran Nabi, diutus Nabi jadi rahmat kepada seluruh alam. Yang dimaksud alam adalah manusia. Kenapa dikatakan manusia? Karena ketika Rasul diutus, kemudian orang beriman, jelas itu adalah keuntungan rahmat di dunia dan di akhirat. Di dunia mendapatkan hidayah dan taufik, di akhirat pun mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan kehidupan abadi yang lebih enak daripada alam dunia ini. Ini namanya rahmat. Kedua, bagi orang yang non-muslim, yang tidak beriman, bahkan yang menentang sekalipun, keberadaan Nabi Muhammad tetap menjadikan rahmat, walaupun tidak mengimani. Yang jadi pertanyaan, rahmatnya seperti apa? Karena ketika umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Lut menentang kepada Nabi, kemudian dihancurkan dengan adab. Umat Nabi Nuh menentang Nabi Nuh, kemudian dikerem. Umat Nabi Soleh itu pun menentang, kemudian dihancurkan. Dan banyak contoh-contoh nabi-nabi terdahulu ketika menentang dan melawan Rasulnya langsung dihancurkan. Tapi ketika di masa Nabi Muhammad sekarang ini, sekeras apapun menentang Nabi, menentang Islam, menentang Allah sekalipun, bahkan murtad sekalipun, Allah membiarkan umatnya hidup dalam ketenangan. Dan ini contoh konkret ketika orang beriman dan tidak beriman sama-sama mendapatkan kebaikan. Kebaikan rezeki, kebaikan kehidupan, kebaikan ketenangan, itu namanya rahmat. Jadi sebagian ulama berpendapat Nabi diutus menjadi rahmat kepada segenap alam. Yang dimaksud alam adalah manusia. Manusia yang beriman mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak beriman pun mendapatkan rahmat di dunia, di akhirat tidak mendapatkan rahmat. Makanya sebenarnya orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad pun harus bersyukur juga, karena sama-sama diamankan ketika menentang Rasulnya, lain dengan umat-umat yang terdahulu. Nah, ini hebatnya Nabi Muhammad. Tapi sebagian ulama berpendapat memang betul rahmat yang diturunkan oleh Allah dengan kedatangan dan diutusnya Nabi Muhammad menyeluruh bagi semua alam.
menjadi rahmat kepada manusia, kepada orang kafir, kepada binatang, kepada malaikat, kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau berbicara jadi rahmat kepada manusia, ya yang tadi. Kemudian bagaimana jadi rahmat kepada binatang? Kedatangan Nabi jadi rahmat kepada seluruh binatang. Mana sesuatu yang berbahaya baik kepada manusia atau kepada binatang itu harus disingkirkan. Kata Nabi, al-iman bikun wasabina subah. Iman itu ada 77 cabang. Wa abdalu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling besar la ilaha illallah. Yang paling kecil iman batul ada anetorik, membuang bahaya dari jalan. Wal haya minal iman. Jadi keimanan yang paling besar la ilaha illallah. Keimanan yang paling kecil membuang bahaya di jalan. Keimanan antara besar dan kecil adalah mempunyai rasa malu. Di tengah jalan ada sejenis ya cucuk atau gelas pepes atau beling atau apa saja. Kalau dibiarkan tidak ada sebuah perasaan, itu orang tidak beriman. Bahaya tadi jelas, ketika diinjak oleh orang karena tidak kelihatan, itu akan berbahaya. Bahkan membahayakan kepada binatang, bahkan membahayakan kepada mobil dan motor. Ini menjadi sebuah rahmat. Artinya yang namanya berbahaya baik kepada manusia atau kepada binatang itu harus disingkirkan. Itu iman yang paling kecil. Jadi ketika kita melihat sesuatu di jalan, batu yang runci atau potongan-potongan kayu atau paku atau segala macam, itu sebagai orang yang beriman harus rela membuang sesuatu yang berbahaya tadi. Kalau tidak, nah ini tidak beriman. Sekarang sedang ngetren menabur paku di jalan raya untuk kemudian tergilas, kemudian persis di depan bengkel dia yang suka nambal ban. Dan ini sering, ini orang yang beriman harus membuang sesuatu yang berbahaya. Malah ini menabur. Di mana letak keimanan dia? Nah ini rahmat kepada binatang, rahmat kepada malaikat. Dulu yang namanya Jibril tidak diagung-agungkan seperti sekarang. Bahkan Jibril itu sendiri sering merasa takut dengan adab Allah. Tapi dengan diutusnya Nabi Muhammad, Jibril itu kedudukannya jadi sangat tinggi. Yang ada di dalam ayat, dikuatin dadil arsy makini mutain sama amin. Jadi malaikat Jibril dengan kedatangan Nabi Muhammad kedudukannya jadi tinggi. Yang tadinya takut dengan adab Allah, sekarang beliau malah dipuja-puja. Walaupun sebagian ulama berpendapat kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Jibril, tapi sebagian berpendapat Jibril lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Ini yang namanya rahmat. Jadi rahmatan lil alamin menjadi rahmat kepada manusia yang beriman, tidak beriman, menjadi rahmat kepada binatang, menjadi rahmat kepada malaikat. Sebenarnya arti dari sebuah rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang sebenarnya. Rahmat itu kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Rahim itu diambil dari kosakata rahmat. Rahman adalah memberikan rahmat besar, Rahim yang memberikan rahmat kecil. Rahmat besar karena mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rahmat kecil karena hanya di dunia saja. Jadi kalau Nabi Muhammad sebagai sumber rahmat, berarti Nabi Muhammad ini orang yang mempunyai sumber kasih sayang yang amat tinggi. Nabi Muhammad itu memimpin perang ketika menyebarkan Islam hampir 24 kali. Tapi banyak kesempatan untuk membunuh musuh, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh.
Jadi beliau itu sering memimpin perang kalau mau. Sangat gampang untuk membunuh musuh. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh, dan belum pernah, tidak punya maksud dan tidak punya niatan. Kenapa? Nabi Muhammad itu baik kepada orang yang beriman atau kepada yang tidak beriman, sama-sama menanam kasih sayang. Bahkan ada sebuah kejadian ketika perang Uhud. Uhud itu perang kedua yang terbesar. Perang yang paling dasar adalah perang Badar. Perang yang kedua yang termasuk perang besar adalah perang Uhud. Di dalam perang Uhud umat Islam karena kurang disiplin, Nabi Muhammad itu ahli strategis, ahli perang. Sehingga ketika perang yang pertama dilihat medan. Ketika medannya seperti ini, Nabi mengatur siasat perang begini, dan itu pasti menang. Di Uhud, salah satu perang besar, itu strateginya udah diatur oleh Rasulullah. Sekian orang di atas, sekian orang di bawah. Kemudian kalau ada komando serang, yang ini harus menyerang. Ada beberapa pasukan yang diatur, ini sayap kiri, ini sayap kanan. Ada yang melanggar Rasulullah, yaitu yang ada di Jabal Rumat. Konon kabarnya 80 orang di Jabal Rumat. Jabal itu gunung, Rumat itu tempat memanah. Sampai sekarang dinamakan Jabal Rumat, gunung tempat memanah. Tukang-tukang panah disimpan 70 dan 80 orang. Nabi mengisyaratkan, apapun yang terjadi, kalian jangan turun. Ini strategi Nabi. Menang atau kalah, kalian jangan turun. Betul, pertempuran sengit, dan kemudian umat Islam nyaris mendapatkan kemenangan. Dan peninggalan musuh, bertebaran di mana-mana. Orang yang ada di atas itu tertarik juga untuk memungut apa yang ditinggalkan oleh musuh. Dan ketika semua turun, musuh datang dari belakang. Dan terjadilah perang dahsyat. Rasulullah sendiri hampir terbunuh. Bahkan sudah nyampe isu kepada para sahabat bahwa Rasulullah terbunuh. Karena betul-betul terdesak. Kalau saja tidak ada sahabat yang berjibaku pada waktu itu, Rasul sudah terbunuh. Ketika dalam penderitaan seperti itu, ada seorang sahabat meminta, "Adauta ya Rasulullah, ya Rasul, berdoalah untuk orang kafir." Kalau saja berdoa, ya Allah hancurkan di musuh. Ya jelas akan dikabulkan doa Nabi kok. Tapi bagaimana kata Nabi? Lastu la'anan walakin rahmatan. Saya bukan tipenya Nabi yang suka mendoakan musuh hancur. Saya bukan tipenya. Kalau saya mendoakan supaya musuh hancur, supaya kafir mati, apa bedanya dengan Nabi yang lain? Lastu la'anan walakin rahmatan. Saya ini bukan orang tukang mengutuk, bukan orang tukang mendoakan orang kafir, bukan orang yang suka mohon-mohon kepada Allah agar musuh dihancurkan. Walakin rahmatan. Saya ini adalah rahmat. Makanya Nabi mengatakan ana rahmatun wa mahdatun. Saya ini rahmat wa mahdatun dan mahdat. Mahdat itu dalam kamus yang meramaikan namanya mahdat. Ana rahmatun, saya ini rahmat dan saya ini yang meramaikan. Dengan kelahiran Nabi jadi ramai. Ramai maulid, ramai rojaban, ramai taraweh, ramai salawatan, ramai pengajian, sehingga ramai diskusi, ramai sejarah. Sehingga dengan kelahiran Nabi betul-betul dunia ini menjadi ramai di mana-mana. Coba kalau tidak ada Nabi, tidak lagi kita mendengar sholawat, tidak lagi kita mendengar berjamaah, tidak lagi kita mendengar diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan saya ini rahmat dan peramai bumi. Jadi Nabi yang meramaikan, itu yang namanya Habib Syekh. Marana Habib Syekh itu kan marana ahli sunnah wal jamaah marana itu. Tapi PDIP nggak apa-apa. Itu kalau Habib Syekh datang di sebuah kota,
hanya membacakan beberapa kalimat salawat saja, itu ratusan ribu yang datang. Ketika ratusan ribu yang datang, perputaran uang dan ekonomi melonjaknya seperti apa? Itu baru salawatnya saja. Ketika ada Habib, saya di Cirebon saya datang, karena memang saya termasuk Syekh Romania, sangat mencintai Syekh Habib Syekh. Dia datang lebih dari 100.000 orang hanya untuk mendengarkan salawat Habib Syekh. Salawat itu kan memuji-muji Nabi. Karena saking banyaknya orang yang datang, Habib Syekh tidak mau, tidak bisa melanjutkan salawat. Kenapa? Karena orang sudah tidak terkendali lagi hanya dengan salawat. Akhirnya Banser, Ansor membubarkan umat sebagian. Kenapa? Terlalu banyak. Nah ini yang dikatakan anak rahmatun wa mahdatun. Saya ini adalah rahmat dan peramai bumi. Alhamdulillah, nah sekarang ramai. Lebih ramai kalau ada NU Barana. NU mah ya yasinan, ya tahlilan, ya sholawatan, ya dibaan, ya serokolan. Yang bukan NU mah nggak ada. Sericing, ya jadi orang-orang itu membawa sebuah organisasi yang membawa ramai. Top NU di mana-mana salawatan, dibaan, tabinan, yasinan, haulan, manakiban, ratiban, ramai di mana-mana. Kalau tidak ada NU jumri. Makanya harus bersyukur kepada NU Nahdlatul Ulama, pembangkit Nahdlatul Ulama, pembangkit atau kebangkitan para ulama. Jangankan Nabi yang datang hanya sekedar sholawatnya saja, bumi ini sudah ramai. Berapa bayaran salawat yang namanya Habib itu? Puluhan juta itu hanya salawatnya saja. Belum berbicara tentang pakaian Rasulullah, belum berbicara tentang rumah, belum berbicara tentang sandal Rasul. Itu sudah tidak bisa dihargakan lagi. Salawatnya saja sudah sangat ramai. Ini yang dikatakan Nabi, ana rahmatun wa mahdatun. Aku ini adalah rahmat dan peramai bumi. Makanya semakin lama, semakin kesana, bumi ini akan semakin ramai. Akan semakin ramai. Ya udah berapa kali datang ke sini, ini diramaikan oleh Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, Pak, iya, saya harus datang ke sini. Makanya pada hakikatnya peringatan Maulid Nabi adalah bersyukur atas anugerah yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi anugerah yang dibawa oleh Rasulullah, rahmat yang dibawa oleh Rasulullah, kita sambut dengan peringatan Maulid Nabi. Sampai sekarang sudah tanggal 35 sebenarnya nanti. Maulidnya sekarang udah tanggal 34 sekarang Maulidnya. Kan 30 Maulid Nabi. Kalau para kiai ikut asrokolan, marhabaan, debat, subur bulan Maulid itu. Berkat. Betul, bukan main. Semalaman ada yang 3, semalaman ada yang 2. 3 itu sudah 3 berkat, kayaknya itu sudah 2, berarti sudah 6 berkat. Di atas cocok ada telur asin, itu bisa dihitung. Semalam bisa dihitung. Makanya bulan Maulid ini bulan rezeki buat umat Islam. Ya, wabil khusus bagi pemilik tenda, pemilik kursi, pemilik sound system, itu rezeki besar itu bulan Maulid, bukan rezeki kecil. Dan ini keberkahan ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibawa oleh Rasulullah. Sampai-sampai kehabisan, tidak bisa kehabisan stok tukang ini, tukang balandungan, tukang kulit. Kenapa? Maulid ini ramai. Semakin dibinakan Maulid semakin ramai. Semakin dikatakan ini adalah tidak ada Rasulnya, semakin ramai. Jadi
kalau kata orang tua dulu, orang tua saya menutup sunnah Rasul sama dengan mopet banyu sumber. Kalau sumber air ditutup itu tidak bisa. Semakin terus ditutup akan semakin besar menekan. Air yang cair ya segede nyare, segede api, tutup, tidak bisa, pasti beda. Jadi semakin disepelekan sunnah Rasulullah, semakin dikecilkan nilai Rasulullah, akan semakin meledak. Dan sekarang bukti, ketika sebagian saudara-saudara kita menganggap ini tidak ada dari Rasulnya, ini tidak ada dari sahabatnya, malah semakin ramai. Inilah yang dikatakan Rasulullah bahwa saya ini rahmat dan saya ini ada peramai bumi. Alhamdulillah wa syukurullah, kehadiran kita di sini sedang menyambut rahmat Allah yang datang. Yang mudah-mudahan rahmat ini dibawa sampai akhirat. Kan tadi bagi umat yang beriman rahmatnya dunia dan akhirat. Bagi orang yang tidak beriman hanya di dunia, mendapatkan kesenangan, mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan rezeki, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, sama dengan orang yang beriman. Tapi wa malau bil akhirati min nasib, tapi mohon maaf kata Allah, no, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana orang yang beriman? Orang yang beriman akan mendapatkan banyak apa-apa. Orang yang beriman akan mendapatkan banyak apa-apa. Dan apa-apa ini adalah bentuk-bentuk kenikmatan surgawi. Mudah-mudahan ketua DPRD ke surga, amin. Orang ke surga, orang yang ketua DPRD baik. Sadayana ke surga. Lamun mere tambahan anggaran kayak MUI didoakeun namun gitu aja bang aja nih. Masa mere anggaran 100 juta per tahun apa-apa ya. Dari 1,6 triliun 100 juta. Dan ketika saya memimpin MUI jangan macam-macam, nanti diseruduk ke DPRD. Tapi saya percaya kepada beliau karena dia sahabat saya. Dia kalau ceramah atau kalau menyampaikan pandangan umum dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekarang saya tidak tahu lagi. Itu kan kalimat NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu kan kalimat NU. Dan saya percaya dia itu dibesarkan di NU. Walaupun sekarang saya sudah tidak tahu lagi. Jadi sekali lagi, keberadaan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah keberadaan rahmat. Betapa naibnya ketika kebesaran Rasulullah dilupakan, dipuji-pujikan. Karena yang namanya peringatan Maulid Nabi pada dasarnya adalah memuji-muji Nabi. Dan memuji Nabi ini dibenarkan oleh Nabi dulu ketika Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, mohon maaf, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, pernah datang kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya boleh nggak memuji-muji engkau? Kata Nabi boleh. Dalam bentuk syair boleh. Nabi mendoakan, kalau paman memuji-muji saya doakan mudah-mudahan giginya tidak ada yang rontok. Makanya Sayyidina Abbas itu tidak satupun sampai meninggal dunia giginya ada yang punglak satu pun tidak. Jadi kalau orang ingin mempunyai kekuatan gigi, melihat sejarah itu banyak memuji Nabi. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nuri. Engkau adalah matahari, engkau adalah sinar di atas sinar. Terus banyak makna itu, hikmahnya akan menguatkan gigi. Tak lamun anu orang-orang ompong kurang muji Nabi kita. Udah kena geus ompong ya
kurang muji-muji Nabi. Dan itu kata Rasulullah. Jadi dia nama banyak muji-muji Nabi. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun fawqa nuri, anta Iksiru wa Quli, anta Misbahus Suduri. Anta Samsun, engkau ini matahari. Anta Badrun, engkau ini bulan purnama. Anta Nurun fawqa nuri, engkau ini cahaya di atas cahaya. Anta Iksirun wa Quli, engkau ini kayu iksir dan kayu Quli. Ini La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur